Halo adik-adik, jumpa lagi di Sidang Anak-anak minggu ini. Adik-adik yang di rumah, gimana nih kabarnya? Kakak yakin adik-adik semua pasti sukacita dan siap untuk mengikuti sidang anak-anak hari ini. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai sidang anak-anak, kita berdoa sama-sama ya. Tapi sebelumnya, kita berseru nama Tuhan 3 kali. Amin. Oh, Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Adik-adik di rumah ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau Allah yang terus memelihara, Engkau Allah yang terus merawat kami. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini, kami boleh kembali bersama-sama mengikuti sidang anak-anak. Tuhan, siapkanlah hati kami, adalah hati seorang murid yang setia mendengarkan firman-Mu, yang siap mengikuti sidang dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, kami mengasihi-Mu. Amin. Nah, adik-adik, selanjutnya supaya kita semakin semangat, yuk kita bersama-sama berkidung. Adik-adik, kidung kita hari ini berjudul Follow Jesus atau mengikuti Tuhan. Kita sebelumnya nyanyi tanpa gerakan, kemudian yang kedua kita akan nyanyi dengan gerakan ya. Follow, follow, I will follow Jesus. Anywhere, everywhere, I will follow on. Follow, follow, I will follow Jesus. Anywhere He leads me, I will follow on. Nah, adik-adik di rumah gimana nih? Tadi sudah mendengarkan lagunya. Pasti adik-adik di rumah juga semua ikut bernyanyi kan? Sekarang yuk kita nyanyi sama-sama lagi dengan menggunakan gerakan. Follow, follow, I will follow Jesus. Anywhere, everywhere, I will follow on. Follow, follow, I will follow Jesus. Anywhere He leads me, I will follow on. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Sinta. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa ya. Amin. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena kasih Tuhan Kau mendapatkan kami, untuk kami bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kami mempersembahkan telinga, mulut, juga hati kami hanya bagi Tuhan. Biarlah firman Tuhan terus tersusun di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, Kak Sinta mau cerita nih. Kan bangsa Israel sudah bisa bebas dari Mesir. Nah, mereka bisa keluar dari tanah Mesir. Kemudian mereka sampai nih mencapai tanah yang telah dijanjikan. Tanah itu, adik-adik ada yang tahu nggak namanya tanah itu apa? Tanah yang dijanjikan Tuhan. Betul, tanah itu bernama tanah Kanaan. Tanah Kanaan adalah tanah yang telah dijanjikan Tuhan. Nah, sebelum mereka masuk tanah Kanaan ini, Tuhan menyuruh Musa pemimpin mereka untuk memilih 12 orang untuk mengintai tanah Kanaan. Mengintai itu kayak mencari, memeriksa informasi secara diam-diam. Jadi diam-diam 12 orang itu disuruh ke tanah Kanaan untuk memeriksa apa aja sih yang ingin diketahui Musa. Bagaimana sih keadaan di tanah Kanaan itu? Adik-adik ada yang tahu nggak apa aja yang ingin diketahui Musa? Jadi Musa tuh ingin tahu gimana sih orang-orang di sana, terus
orang-orang di sana tuh kuat atau lemah. Terus rumah-rumah orang di sana tuh gimana? Apakah tanahnya subur, apa enggak subur? Terus Musa juga menyuruh untuk mereka membawa contoh buah-buahan atau hasil kebun dari tanah Kanaan itu. Nah, setelah itu Musa menyuruh para pengintai untuk berangkat nih. Musa memberi semangat kepada mereka dan berkata, tabahkanlah hatimu. Kemudian setelah 12 pengintai itu tadi berangkat, nah mereka sampailah di suatu tempat yang bernama Lembah Eskol. Waktu mereka di sana, mereka sangat terpukau. Mereka melihat buah-buah anggur yang sangat besar. Dan kalau mereka ingin membawa buah anggur itu, harus dipikul oleh 2 orang. Nggak bisa hanya 1 orang karena buah anggurnya itu sangat besar-besar. Terus mereka juga membawa buah delima dan buah ara. Buah-buahnya di sana sangat manis. Terus tanahnya di sana tuh sangat subur, banyak susu dan madunya. Susu dan madu di sana pun juga melimpah. Mereka terpukau melihat melihat hasil tanah di tanah Kanaan itu. Tetapi adik-adik, apakah itu tetapinya? Ada daerah di tanah Kanaan itu yang penduduknya besar-besar seperti raksasa. Mereka adalah keturunan Enak. Namanya keturunan Enak. Badannya tinggi, besar seperti raksasa. Mereka agak takut. Mereka pikir pasti orang itu tuh kuat-kuat gitu ya. Kemudian setelah melewati 40 hari, mereka kembali nih, mereka menghadap Musa. Dan orang-orang Israel, bangsa Israel, inilah yang ditunggu-tunggu bangsa Israel. Mereka ingin tahu apa saja yang dilihat, informasi apa saja yang didapatkan oleh 12 pengintai tadi. Nah, adik-adik, kemudian para pengintai ini menceritakan segala sesuatu yang ia lihat di sana. Mereka bercerita tentang lezatnya buah-buahan yang ada di sana, buah anggur yang besar, buah delima dan buah ara yang sangat manis. Terus persediaan makanan yang berlimpah-limpah, susu dan madu yang berlimpah-limpah. Itu seperti kabar baik bagi mereka dan mereka rasa senang dan gembira. Bagus sekali kedengarannya. Tetapi tiba-tiba kabar baik tadi menjadi kabar buruk. Apakah itu? Mereka pun bercerita tentang hal yang menakutkan yang mereka lihat yang ketika ada di tanah Kanaan. Mereka berkata bahwa bangsa di sana, orang-orang di sana penduduknya tinggi-tinggi, besar seperti raksasa. Mereka berkata seperti itu. Terus mereka pun juga berkata, kita tuh nggak mungkin bisa mengalahkan penduduk di sana. Orangnya tinggi-tinggi, besar seperti raksasa. Pasti sulit. Terus orang-orang Israel pun ketakutan. Tetapi Kaleb ini salah satu dari 12 pengintai tadi, mereka tidak setuju
dengan laporan para pengintai lainnya. Kaleb mencoba menenangkan orang-orang Israel ini. Kaleb berkata, "Tidak, kita tuh akan maju, kita pasti bisa menang, kita pasti bisa menduduki tanah itu. Kita pasti akan mengalahkannya." Si Kaleb berkata seperti itu. Tetapi pengintai lainnya ini dengan kompak mengatakan, "Tidak mungkin. Mereka lebih kuat daripada kita. Mereka adalah bangsa yang makan orang. Di sana ada banyak keturunan raksasa. Kita seperti belalang dibandingkan mereka." Pengintai lainnya berkata demikian. Jadi pengintai-pengintai ini tidak mempercayai janji Tuhan. Mereka nggak percaya sama apa yang sudah dijanjikan Tuhan. Karena Tuhan kan sudah berjanji akan memberikan tanah Kanaan itu kepada orang-orang Israel tadi. Dan kira-kira adik-adik, umat-umat Israel, orang-orang Israel percaya siapa? Percaya Kaleb atau ke 10 pengintai tadi? Ayo percaya siapa kira-kira menurut adik-adik? Orang-orang Israel ini malah percaya kepada 10 pengintai pengecut tadi. Mereka tidak percaya sama janji Tuhan. Maka mulailah mereka menangis, mereka mengeluh, bahkan mereka ingin kembali ke Mesir. Mereka nggak mau lagi nih dipimpin sama Musa. Mereka mencari pemimpin yang bisa mengembalikan mereka ke tanah Mesir. Oh Tuhan Yesus. Mereka orang-orang Israel ini yakin kalau raksasa-raksasa itu akan membunuh mereka jika mereka berusaha menduduki tanah Kanaan tadi. Padahal apa adik-adik? Tuhan kan sudah berjanji akan memberikan tanah Kanaan pada orang Mesir ya. Oh Tuhan Yesus sayang sekali. Jadi saat itu terus Yosua mengoyakkan pakaiannya. Yosua mengatakan kepada mereka sesuatu. Apa itu? Yuk kita buka yuk. Bilangan 14 ayat 7 sampai 9. Kak Sinta bacakan ya. Bilangan 14 ayat 7 sampai 9. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Kaleb pun berkata demikian. Akan tetapi bangsa Israel itu terlalu takut. Mereka tidak percaya kepada Tuhan dan kepada janjinya. Mereka lebih percaya kepada pengintai tadi dan malah mengancam Yosua dan Kaleb mau dilemparin sama batu. Ngeri ya. Menurut adik-adik itu keputusan yang baik apa enggak? Tidak baik. Itu keputusan yang tidak baik. Tuhan marah kepada orang-orang Israel itu. Tuhan menghukum mereka karena ketidakpercayaan mereka. Adik-adik tahu nggak apa hukumannya? Jadi hukumannya mereka ini tidak diperbolehkan masuk ke tanah Kanaan. Mereka
tidak akan masuk ke tanah Kanaan kecuali siapa tadi? Yosua dan Kaleb. Anak-anak mereka nanti yang akan masuk ke tanah Kanaan dan menikmati tanah yang subur dan melimpah itu. Jadi mereka tinggal 40 tahun di padang gurun sampai mereka mati. Dan Tuhan pun juga menghukum ke-10 pengintai tadi. Hukumannya apa? Hukumannya Tuhan memberikan penyakit kepada mereka dan sampai mereka mati. Ngeri nggak adik-adik? Ngeri. Jadi jangan sampai kita tidak percaya sama Tuhan. Kita harus selalu percaya pada Tuhan. Harus taat. Karena ketika kita tidak percaya sama Tuhan, kita menjadi orang yang rugi. Seperti orang Israel ini yang harusnya bisa menikmati tanah yang subur, tanah yang hasilnya buah-buahan manis, susu dan madu yang melimpah, malah mereka tidak mau. Mereka memilih untuk tidak percaya Tuhan. Jadi adik-adik, kita Kak Sinta juga perlu belajar untuk terus mempercayai Tuhan Yesus, terus mempercayai janji Tuhan. Ya adik-adik, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Nah, adik-adik, saatnya adik-adik akan hafal ayat hafalan dengan Kak Yani. Nah, kali ini kita akan menghafal di Yosua pasal 1 ayat 9. Nah, sebelum kita hafal, Kak Yani bacakan dulu ya ayatnya. Yosua pasal 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Yosua pasal 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amen. Puji Tuhan adik-adik. Nah, tadi kan kita sudah menghafal. Nah, untuk menutup sidang anak-anak kita kali ini, Kak Yani mengajak adik-adik di rumah untuk berdoa. Adik-adik, duduk yang manis, lipat tangan, kita berdoa ya. Amen. Oh Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih untuk sidang anak-anak hari ini. Tuhan dapatkan setiap hati kami jadi hati yang lembut, sehingga setiap perkataan firman-Mu menjadi benih yang baik. Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amen. Terima kasih adik-adik.